Barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal saja, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Ini menunjukkan bagaimana Allah lebih bersemangat, lebih ingin kepada kita untuk memperbaiki kita, memberikan kita karunia, tapi kita dulu harus memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, dan juga nikmat taufik dan hidayah yang dengannya sampai saat ini kita masih dapat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini menyambung pengajian yang lalu, di mana kita merenungi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbicara tentang bagaimana awal diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha. Surah yang merupakan dalam urutan turun termasuk surah-surah yang awal-awal turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Duha ini turun setelah di mana ada jeda atau cukup lama wahyu tidak turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang musyrik menganggap hal ini bahwasanya Rasulullah telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Lebih jauh, marilah kita renungi apa kandungan dari surat Ad-Duha ini. Marilah kita baca dan kita renungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini, diawali dengan membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, ujub, hasud, su'udzon dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita,
orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para hadirin dan hadirat sekalian, seperti yang saya sebutkan tadi, setelah turun suratul Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian turun surah Al-Qalam, kemudian surah Al-Muzammil, surah Al-Muddathir, kemudian suratul Fatihah, ya. Setelah itu terjadi jeda, ya, beberapa lama tidak turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jibril tidak datang sampai Rasulullah SAW yang begitu merindukan turunnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala, menantikan, menunggu kok enggak turun-turun. Bahkan hal ini pun dikatakan, katanya Rasulullah ini seolah-olah sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegelisahan ini kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan suratul Duha, yang diantaranya di dalam suratul Duha menyatakan bahwasanya Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan juga tidak membenci kepada kamu. Ketika turun malaikat Jibril membacakan suratul Duha ini, Rasulullah SAW mengatakan, ya, mengungkapkan perasaannya dan mengatakan, wahai Jibril, sungguhnya kami kangen sama kamu. Ya, lama enggak turun seperti itu. Terus malaikat Jibril pun mengatakan, wa nahnu
asyaddu syauqan ilaika, dan kami pun lebih rindu lagi, lebih kangen lagi kepada engkau ya Rasulullah. Tapi kami ini turun tidak bisa semaunya. Ya, kami turun ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahyu turun itu bukan kemauan seseorang, ya, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Maryam. Allah katakan, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Dan tidaklah kami turun illa bi amri rabbik, melainkan atas perintah Tuhanmu. Surah Maryam ayat 64. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Di tangannya lah, dalam kendalinya lah apa saja yang ada di hadapan kami dan juga apa yang ada di belakang kami, wa ma baina dzalik, dan apa yang di antara itu. Artinya segala apa yang kami perbuat, ya, itu semuanya tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan mustahil Tuhan kamu itu lupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri jeda, tidak turun wahyu beberapa saat, bukan karena Allah lupa, tapi ini adalah bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya dan kapan Allah menahannya, seperti itu. Kembali kepada suratul Duha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam suratul Duha ini, wad-duha, demi waktu duha, ya, saat matahari meninggi sepeninggalan, sepenggalahan istilahnya, atau kalau dulu orang bilang setinggi tombak, ya, secara penglihatan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu duha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah demi waktu-waktu yang lain, ya, demi waktu fajar, wal fajri wa layalin ashar, demi waktu siang, wan nahari idza tajalla, demi waktu malam, wal laili idza yaghsha, ya, atau di dalam surah Ad-Duha ini juga Allah bersumpah demi waktu malam, wal laili idza saja, ya, demi waktu malam apabila telah sunyi. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Secara umum Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, ya. Ini tiada lain mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semua akan pentingnya waktu bagi kita. Waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini ada batasnya. Waktu di mana kita harus berbekal untuk hari akhirat, di mana waktunya itu akan selamanya, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu. Allah Subhanahu wa taala nyatakan masa nanti di akhirat, khalidina fiha, ya, mereka kekal di sana. Ma damatis samawati wal ardu, sekekalnya langit-langit dan bumi. Ini waktu yang lama yang akan kita hadapi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar supaya kita berbekal di dunia ini, karena waktu di dunia ini begitu berharga. Waktu di dunia ini begitu pendek. Bahkan ketika manusia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mereka mengatakan bahwasanya mereka tinggal di dunia ini yauman au ba'dha yaum. Mereka tinggal di dunia ini satu hari atau sebagian hari. Artinya enggak sampai satu hari. Di ayat yang lain Allah katakan sa'atam minan nahar, satu saat dari waktu siang. Di ayat yang lain asyiyatan au duhaha, ya, hanya seperti waktu duha, waktu pagi saja seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan waktu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, sungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun perhitungan kalian. Jadi di akhirat nanti, satu harinya di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Mungkin zaman dahulu ada orang yang diberikan umur sampai 1000 tahun, seperti Nabiullah Nuh alaihissalam. 1000 tahun di dunia ini sama dengan satu hari. Inilah yang orang-orang ketika dibangkitkan, tentunya di antara mereka ada juga yang berumur panjang, ya, yang sampai 1000 tahun. Mereka mengatakan ada sebagian juga yang tidak sampai 1000 tahun. Seperti umat zaman sekarang paling sampai 100 tahun seperti itu, ya. 90 tahun, bahkan ada yang 60 tahun, 70 tahun seperti itu. Itu hanya kalau 100 tahun aja 1/10 hari, ya, enggak sampai setengah hari, tidak. Ya, oleh karena itu mereka mengatakan, ya, kami tinggal labithna yauman au ba'dha yaum. Kami hanya tinggal di dunia ini satu hari atau hanya sebagian hari. Inilah pada saat itu hari penyesalan, di mana pada saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Di akhirat adalah daru jazain, tempat di mana setiap orang akan mengalami balasan, mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Di sana bukan lagi daru amal, bukan tempat untuk beramal. Tempat untuk beramal adalah di dunia. Di akhirat adalah tempat di mana kita mendapatkan hasil dari amal kita. Ibarat kalau kita bercocok tanam, di dunia adalah kita menanam, dan di akhirat kita akan menuai hasilnya. Apa yang kita tanam di dunia, itulah yang kita akan dapatkan nanti di akhirat. Oleh karena itu berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan pentingnya waktu ini. Wadduha, di antaranya di dalam surat Ad-Duha ini Allah bersumpah demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi waktu malam apabila sudah hening, sudah tenang, sudah sunyi. Ini merupakan fenomena alam yang senantiasa kita saksikan, dan begitu cepatnya berlalu waktu ini. Yang dulu kalau kita melihat anak-anak yang kecil yang baru lahir, tidak berapa lama kemudian mereka sudah dewasa seperti itu. Kita juga, ya, usia kita yang dulu gagah, ya, kuat, ya, berubah menjadi lemah, sakit-sakitan dan seterusnya. Ini perubahan-perubahan waktu yang merupakan peringatan bagi kita. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini. Wadduha wal-laili idza saja. Kemudian isi sumpahnya adalah, kalau orang bersumpah itu menunjukkan kesungguhan. Ya, ketika orang bersumpah misalnya di pengadilan,
atau bersumpah ketika dia diangkat sebagai pejabat, itu menunjukkan apa yang diucapkannya itu daripada janji bahwasanya apa yang dia katakan ini adalah sungguh benar. Itu bersumpah, ya. Kalau bagi Allah, segala apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ucapkan, firmankan, itu sudah pasti benar. Tapi sebagaimana manusia biasanya kalau mereka menyatakan sesuatu itu benar dan ingin dipercaya oleh sesamanya, mereka bersumpah, kan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara dengan hambanya ini juga menggunakan dialek-dialek yang sama seperti itu. Allah pun bersumpah untuk menunjukkan kesungguhan dan untuk menunjukkan kebenaran apa yang ada di dalam isi sumpah tersebut. Bukan berarti kalau tidak bersumpah Allah, apa yang Allah ucapkan tidak benar. Hasya wa kalla. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan pasti benar. Tapi inilah Allah memberikan contoh bagaimana ketika sumpah diucapkan, maka hendaklah apa yang dari isi sumpah tersebut hendaknya dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dan isi sumpahnya ini menyatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkan kamu dan juga tidak membenci kamu. Ya, karena sebelumnya Rasulullah SAW merasa kok wahyu tidak turun kepada beliau, padahal beliau sudah senang sekali mendapatkan bimbingan seperti yang bulan lalu kita terangkan. Bagaimana Rasulullah SAW mengalami kegelisahan, kegundahan ketika melihat ya bangsa Arab atau kaumnya itu berada di dalam kesesatan, akan tetapi Rasulullah SAW bingung bagaimana memperbaiki mereka. Rasulullah SAW sudah baik sejak dari kecilnya, sudah berakhlak mulia sejak dari kecilnya. Tidak pernah Rasulullah SAW menyembah berhala, tidak pernah ya, ada di dalam hatinya kesyirikan, selalu membantu sesamanya, selalu berbuat baik, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Akan tetapi Rasulullah SAW bingung bagaimana memperbaiki umatnya ini. Nah, ketika turun surah Al-Alaq, turun wahyu dari Allah, nah, ini Rasulullah gembira sekali. Nah, ketika terjadi jeda, Rasulullah SAW bingung. Nah, inilah kemudian Allah ingatkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu sama sekali tidak membiarkan kamu, tidak meninggalkan kamu dan tidak membenci kamu. Surat ini merupakan suatu hiburan, merupakan sesuatu yang menggembirakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian semangatnya makin bertambah lagi untuk bagaimana berdakwah dan memperbaiki umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian melanjutkan dalam firman-Nya ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya yang akhir itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Atau akhirat itu ya, ini menunjukkan bagaimana kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Walaupun kita merasakan ya kesenangan misalnya di dunia ini, ya bagi mereka yang menikmati atau mendapatkan karunia, nikmat, kesenangan, dirasakan betapa nikmatnya di dunia. Ketika dia bisa berjalan-jalan, ya, bertamasya ke tempat-tempat yang indah, betapa nikmatnya dunia ini. Ketahuilah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguhnya akhirat itu lebih baik
bagimu daripada dunia ini. Apa yang kita rasakan di dunia ini ya, hanya sementara. Kenikmatan yang kita nikmati ya, tidak lama. Akan tetapi kenikmatan yang di akhirat ya, kalau kita mendapatkan kenikmatan tersebut, itu adalah kenikmatan yang kekal. Ini Allah Subhanahu wa taala terangkan untuk mengingatkan bagaimana segala upaya kita di dunia ini, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, jangan kita lupa itu adalah sebagai bekal untuk di akhirat nanti, untuk mencapai kehidupan atau kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu akan memberikan kepada engkau sesuatu karunia yang membuat kamu ridha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kelak Tuhanmu akan memberikan karunia kepada kamu yang membuat kamu ridha. Nah, ini ya merupakan juga janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah akan memberikan kepada beliau nanti sesuatu yang membuat senang beliau, membuat tentram beliau. Kata saufa ini itu artinya kelak, ya, bukan untuk sesuatu yang segera, tidak. Dan ini difahami oleh para mufassirin ya, dengan mengaitkan dari riwayat-riwayat hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat, ya, asy-syafa'atul 'uzma, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya pada saat umatnya berada ya, di dalam kesulitan. Di padang mahsyar pada saat semua manusia ya, bingung, semuanya memikirkan diri sendiri, nafsi, ya, semuanya memikirkan dirinya sendiri. Fala ansaba bainahum wala yatasaalun, Allah sebutkan, maka tidak ada lagi hubungan nasab pada waktu itu, wala yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya, karena semuanya sibuk bagaimana memikirkan dirinya, apakah dia akan selamat atau tidak. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita syafaat, ya, untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang berada di dalam kesulitan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan karunia apa yang diberikan kepada Nabi yang membuat Rasulullah SAW akan ridha. Tentunya karunia ini tidak lain bagaimana Rasulullah SAW itu ingin sekali melihat umatnya selamat. Ya, seperti ada dalam satu riwayat mengatakan, Rasulullah mengatakan, la arda wa wahidun min ummati finnar, aku belum senang, belum ridho kalau masih ada umatku yang masuk dalam neraka. Ya,
Ini mungkin adalah bagian dari nanti syafaat yang akan Allah berikan kepada Rasulnya. Tapi tentunya seperti hadis yang lain juga yang Rasulullah SAW katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali mereka yang enggak mau. Sebenarnya Rasulullah pengen memasukkan semua umatnya masuk ke dalam surga. Umatnya juga ingin masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba, kecuali mereka-mereka yang enggak mau. Jadi keinginan Rasulullah SAW untuk agar supaya umatnya ini masuk ke dalam surga harus dibarengi dengan keinginan kita. Begitu juga sama sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya menginginkan kebaikan kepada kita, menginginkan kita ini mendapatkan hidayah. Tapi ada orang yang tidak mau mendapatkan hidayah tersebut, enggak mau, sehingga mereka yang enggak mau ini enggak mungkin, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan hidayah kepada mereka, tapi kalau orang yang nggak mau, ya nggak bakal dapat. Nah, ini pentingnya bagaimana keinginan dari kita. Inilah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala harapkan dari hamba-hambanya ini, agar supaya mereka datang kepada Allah, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan sambut mereka. Ini juga tergambar dalam hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an idzira'an wa man taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'a. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal saja, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Ini menunjukkan bagaimana Allah lebih bersemangat, lebih ingin kepada kita untuk memperbaiki kita, memberikan kita karunia, tapi kita dulu harus memulainya. Jadi kita dulu yang mendekatkan diri kepada Allah, walaupun satu jengkal, maka Allah akan datang kepada kita satu hasta. Artinya Allah lebih menyambut kita. Tapi hendaknya kita memulai terlebih dahulu. Begitu juga gambaran bagaimana tadi keinginan dari kita, kesiapan dari kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan hidayah Allah atau untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada kemauan dari kita. Sama seperti analoginya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Ini hujan ada rahmat, Nah, akan tetapi daerah-daerah yang diturunkan hujan tidak semuanya itu bisa menumbuhkan pohonan. Kalau daerahnya memang daerah yang tandus, daerah yang tidak bisa menumbuhkan pepohonan di sana, tidak, walaupun diturunkan hujan tidak akan tumbuh. Ini menggambarkan rahmat Allah ini, hidayah Allah diberikan kepada semua manusia. Tapi di antara manusia ada yang ingin menggapai hidayah Allah, rahmat Allah tersebut, ada di antara mereka yang enggak mau. Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi tadi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggak mau. Jadi ini pernyataan Rasulullah, dan juga harapan Rasulullah SAW
ingin semua umatnya ini masuk surga. Tapi kalau orangnya nggak mau bagaimana? Nggak maunya waktu di dunia ini tentunya. Ya kalau di akhirat udah pasti mau, tapi di akhirat udah bukan waktunya lagi beramal. Sahabat heran, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa itu kok ada orang nggak mau masuk ke dalam surga? Kalau kita lihat orang yang paling bergajul sekalipun, ya, orang yang paling brengsek sekalipun, orang yang penuh dosa sekalipun, kalau dia mati pasti dia pengen masuk ke dalam surga. Tapi keinginan ini, keengganan ini, ya, kadang-kadang orang bilang, oh pengen hidup senang di akhirat nanti. Tapi perilakunya tidak mencerminkan apa yang dia ucapkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW katakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk ke dalam surga. Berarti dia mau, pengen masuk ke dalam surga. Keinginan dia dengan keinginan Rasulullah berarti kelop. Juga keinginan Allah Subhanahu wa taala ingin memenuhi, ya, permintaan dan keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah ingin semua umatnya masuk dalam surga, dan Allah nyatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kelak Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya kepada kamu yang membuat kamu ridha. Nah, kalau si hamba ini, orang yang diingini oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga, dia juga ingin seperti itu. Dan keinginannya ini tentunya dibuktikan dengan perbuatannya, yaitu ketaatan kepada Rasulullah SAW, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ketaatan ini berarti klop keinginannya dengan keinginan Rasulullah SAW. Inilah yang Rasulullah SAW katakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Tapi barang siapa yang tidak mentaati ke aku, Rasulullah enggak tega menyebutnya, maka dia akan masuk neraka. Kalau surga kan lawannya neraka. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang tidak taat berarti masuk neraka. Tapi Rasulullah SAW tidak tega menyebutnya. Ini menunjukkan bagaimana rasa kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka berarti dia enggak mau masuk surga. Nah inilah jadi kalimat atau firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepada kamu yang membuat kamu ridha. Ini hendaknya kita sambut keinginan Rasulullah SAW, harapan Rasulullah SAW untuk memasukkan kita dalam surga, ya, dengan kita berusaha taat kepada beliau, mengikuti sepak terjang beliau, mengikuti bimbingan-bimbingan yang beliau contohkan. Setelah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah yang Allah pernah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau dalam keadaan yatim? Fa'awa, lalu Allah melindungi kamu. Fa'awa di sini ada kalimat, ada huruf yang muqaddar, fa'awaka. Ya. Lalu Allah melindungi kamu. Ya, kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, orang tuanya, ayah beliau sudah wafat, ya. Abdullah, ayah Nabi kita Muhammad SAW sudah wafat.
ya, sejak beliau masih di kandungan. Jadi beliau terlahir dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati kamu dalam keadaan yatim? Meninggal orang tuanya saat beliau masih di kandungan. Begitu juga ibunya meninggal ketika beliau baru berumur 6 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib dan berikutnya oleh pamannya Abu Thalib. Ini Allah ingatkan, bukankah Allah dapati kamu dalam keadaan yatim fa'awa, lalu Allah melindungi kamu. Jadi Allah melindungi, ya, kalau Allah melindungi manusia, ya, bukan diturunkan malaikat, ya, atau Allah langsung melindungi, tapi melalui perantaraan manusia, ya, melalui perantaraan, ya, kakeknya yang pertama, ibunya, kemudian kakeknya, kemudian pamannya, ya, fa'awak, lalu Allah melindungi kamu. Begitu juga Allah mengingatkan, wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapati kamu dalam keadaan bingung, lalu Allah memberikan petunjuk. Nah, dhallan di sini seperti yang sudah sering saya terangkan, bukan berarti sesat, karena Rasulullah SAW, ya, tidak pernah sesat, ya. Rasulullah SAW berada di dalam kefitrahannya, di dalam kebersihannya seperti sejak beliau lahir, menjaga sifat fitrah ini, yang mana fitrah ini adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada semua manusia, ya. Fitratallahi alladzi fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah ini sudah Allah berikan kepada semua manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW katakan, kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap orang yang terlahir, mereka terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, ya, tidak ada dosa di sana. Jadi ini membantah, ya, pendapat sebagian orang yang mengatakan, ya, bahkan ada sebagian ustadz mengatakan, kalau orang terlahir misalnya dari ayah ibu yang berzina misalnya, oh, anaknya itu anak haram, anak, bahkan ada yang mengatakan katanya dia dikutuk 7 turunan. Ini enggak benar. Kalau ada yang meriwayatkan, ada yang riwayat hadisnya, itu hadis palsu, bohong, ya. Sebab, ya, enggak mungkin Rasulullah mengatakan seperti itu, karena Rasulullah sendiri mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bagaimana manusia ini diciptakan dalam keadaan fitrah, fitratallahi alladzi fataran nasa 'alaiha. Hanya saja, ya, ketika bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci tadi, ya, tergantung pendidikan sesudahnya, tergantung bagaimana orang tuanya mendidiknya, tergantung bagaimana lingkungan mendidiknya, ya, tergantung bagaimana pendidikan selanjutnya mewarnai dia. Seperti yang Rasulullah katakan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah, ini orang tua sebagai pendidik utama. Pendidik yang pertama adalah kedua orang tua, ya, terutama ibu, ya. Itulah yang membentuk bagaimana bayi ini yang tadinya putih bersih, ya, suci, bagaikan kertas putih, bagaimana nanti, ya, kedua orang tuanya mau menuliskan di situ pendidikan-pendidikan bagi anak yang baru lahir tadi. Nah, ketika lingkungannya misalnya tidak baik, ya, pendidikannya tidak baik, anak itu tumbuh seperti itu,
Ya, tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan beliau adalah an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, ya. Bukan hanya berarti Rasulullah tidak bisa baca tulis pada awalnya, seperti yang kita sudah terangkan, akan tetapi nabi yang senantiasa menjaga kondisinya itu seperti orang yang baru dilahirkan oleh atau dari rahim ibunya, selalu di dalam fitrah, di dalam kesucian sampai beliau mendapatkan wahyu. Jadi wa wajadaka dhallan fahada, Allah mendapati kamu ini dalam keadaan bingung, ya, bukan dalam keadaan sesat, ya, karena Rasulullah tidak pernah sesat. Rasulullah tidak pernah menyembah berhala. Rasulullah tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela sejak beliau, ya, mulai meranjak dewasa sampai beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian Allah ingatkan lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Wa wajadaka ailan faaghna. Dan Allah dapati engkau dalam keadaan kekurangan. Fa'aghna, lalu Allah mencukupi kamu. Rasulullah SAW artinya hidupnya, ya, kekurangan, memang keadaan anak yatim, ya, seperti itu. Walaupun diasuh oleh pamannya Abu Thalib, pamannya juga punya anak banyak, ya. Tapi Rasulullah SAW yatim ini bukan tidak bekerja, ya, bukan kekurangan ini bukan tidak berusaha, tidak, tapi Rasulullah bekerja, Rasulullah berusaha, ya. Bahkan sejak kecil Rasulullah sudah berusaha, ya, menggembala kambing. Menggembala kambing dapat upah, ya. Kuntu, kata Rasulullah, kuntu ya ar'al aghnam ala qararit, ya. Dahulu aku itu masih kecil suka mengangun kambing, ya, dengan mendapatkan upah seperti itu. Jadi sejak kecil memang Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian ketika sudah dewasa pun, menjelang dewasa sudah diajarkan oleh pamannya Abu Thalib ikut, ya, berniaga membawa ke negeri Syam. Setelah dewasa pun Rasulullah SAW, ya, bekerja, ya, dengan berdagang ke negeri Syam seperti itu, membawa dagangan Sayyidatina Khadijah. Artinya Rasulullah walaupun kekurangan, memang kekurangan, ya, tapi Rasulullah berusaha, ya, bukan pengangguran gitu, bukan, ya. Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita harus berusaha. Ini Allah Subhanahu wa taala dapati Rasulullah dalam keadaan kekurangan, ya, fa'aghna, lalu Allah mencukupi beliau, diberikan bagaimana kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama, ya, kecukupan jadi dalam segi hatinya seperti itu. Jadi kadang-kadang orang walaupun berlimpah kekayaan, tapi dia merasa saja nggak cukup, ya, selalu merasa susah, ya. Bahkan ada orang yang sampai hartanya banyak, hidupnya susah, terus menampilkan penampilan yang susah. Entah apa, memang jiwanya gitu, jiwa, ya, yang selalu tidak merasa cukup seperti ini, ya. Atau kadang-kadang, ya, memang ada jiwa kikir di dalam dirinya, takut kalau dia terlihat cukup, terlihat senang, orang minta sama dia, seperti itu. Ini tidak baik. Nanti di akhir ayat
Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi Rasulullah pernah atau riwayat hadis atau para ulama, laisal ghina bi kathratil amwal, ya, walakinnal ghina ghinan nafs. Ya, kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta, karena banyak kita jumpai orang yang banyak hartanya tapi tetap dia itu merasa kekurangan. Seperti orang minum air asin, air laut, makin diminum makin haus, ya. Tapi kalau Rasulullah, ya, walaupun asalnya kekurangan secara materi, Allah berikan kecukupan hati, ghinan nafas, ya. Dan juga bagaimana, ya, beliau ini disokong oleh istri beliau setelah itu, ya, oleh Sayyidatina Khadijah. Tapi sebelum itu pun, ya, Rasulullah SAW walaupun secara materi kekurangan, tapi Allah Subhanahu wa taala kayakan jiwa beliau, tidak merasa kekurangan. Ya, tapi banyak orang yang memiliki harta tapi dia selalu kekurangan, selalu merasa butuh seperti itu. Tapi kalau Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan kepada beliau atau kekayaan hati. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan ini sebenarnya juga diberikan kepada kita, ya, nikmat-nikmat. Walaupun di sini Allah ayat ini menuju kepada Rasulullah SAW, tapi ini juga, ya, ditujukan kepada kita umatnya. Ya, banyak nikmat-nikmat yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, kalau kita renungkan sejak kita, ya, masih kecil seperti itu. Ya, oleh karena itu, karena begitu banyaknya nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Allah katakan, fa ammal yatima fala taqhar. Maka adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Ya, tentunya Rasulullah SAW, ya, beliau sendiri adalah, ya, terlahir dalam keadaan anak yatim. Ya, nggak mungkin Rasulullah SAW berlaku sewenang-wenang terhadap anak-anak yatim yang lain. Bahkan Rasulullah SAW terkenal bagaimana beliau sangat menyayangi anak-anak yatim. Ya, bahkan beliau disebut Abul Yatama, bapaknya orang-orang atau bapaknya anak-anak yatim. Dan Rasulullah SAW katakan, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengasuh anak yatim seperti ini di dalam surga. Artinya bagaimana? Orang yang mengasuh, menyayangi anak-anak yatim, memelihara anak yatim, dan memperhatikan, ya, kehidupan mereka, kata Rasulullah, kahataini fil jannah. Seperti ini. Rasulullah mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya, yang mana ini artinya berdekatan. Rasulullah katakan, aku dengan yang mengasuh anak yatim, ya, arti mengasuh mereka dengan baik, merawat mereka, mendidik mereka seperti ini. Dalam riwayat lain, ana wa kafilul yatim lahu aw li ghairihi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengasuh anak yatim, baik anak yatim itu keluarganya, ya, atau orang lain, seperti ini dalam surga. Maksudnya keluarganya adalah apakah yatim itu, ya, ketika ditinggalkan orang tuanya, diasuh oleh ibunya, atau seorang yang mengasuh dia punya keponakannya seperti itu, keponakannya yang yatim, itu sama saja. Atau, ya, seorang kakak, ya, yang ditinggalkan orang tuanya, berarti adik-adiknya itu adalah yatim, diasuh mereka,
itu juga masuk dalam kategori ini. Ya, lahu aw li ghairihi, kata Nabi, baik itu dia kerabatnya atau orang lain, seperti itu. Fala taqhar, jangan kamu ya berlaku sewenang-wenang terhadap mereka. Tapi pastinya Rasulullah SAW ya orang yang sangat menyayangi anak-anak yatim. Dan ini juga pelajaran bukan saja untuk Rasulullah. Rasulullah sudah pasti beliau adalah seorang yang menyayangi dan tidak berlaku sewenang-wenang terhadap anak-anak yatim. Tapi ini juga pelajaran buat kita untuk memperhatikan mereka, ya, karena biasanya anak yatim itu sangat memperhatikan, sangat membutuhkan bukan saja materi, ya, tapi juga kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya, ya. Sehingga ada riwayat katanya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya sebanyak rambut yang diusapnya itu. Bukan maksudnya ngusap doang, sekarang ada orang ngusap-usap kepalanya gitu. Maksudnya artinya memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada mereka, seperti itu. Sebenarnya mereka bukan hanya perlu materi, memang materi mereka perlu, ya. Tentunya anak yatim yang miskin, ya. Ada juga anak yatim orang tuanya meninggal tapi orang tuanya konglomerat, dia kaya, ya. Bukan yang seperti itu, ya. Oleh karena itu anak yatim enggak masuk di dalam al-asnaf tsamaniyah, 7 golongan yang mendapat menerima zakat, karena enggak semua anak yatim itu miskin, ya. Kalau bapaknya kaya, dia kaya dapat warisan, seperti itu, ya. Tapi anak yatim mendapatkan perhatian khusus, dan juga kalau di dalam zakat dia masuknya dalam kategori miskin kalau dia miskin, ya. Jadi seperti itu. Tapi yang pasti anak yatim itu tentu itu memerlukan kasih sayang, memerlukan perhatian, memerlukan bimbingan. Kemudian ayat berikutnya juga mengingatkan Nabi atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Wa ammasa ila fala tanhar, adapun terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Orang yang minta jangan dihardik. Kalau kita enggak mampu, kita tidak punya, ya, kita katakan dengan cara yang baik-baik, seperti itu. Rasulullah SAW itu tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau, ya. Kalaupun nggak ada, ya Rasulullah janjikan, insya Allah nanti kalau ada, ya, aku akan berikan kepada kamu, seperti itu. Wa ammas sa'ila fala tanhar, ya, adapun orang-orang yang terhadap orang yang meminta, maka janganlah kamu menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Tuhanmu, ya, maka fahaddits, maka ceritakanlah, maka sebutlah, artinya dengan bersyukur, bukan menyebut-nyebut nikmat untuk membanggakan, ya, untuk menyombongkan diri, maka itu sudah pasti tercela, itu dilarang. Tapi di sini fahaddits maksudnya berarti juga fahaddits nafsak ala hadhihi ni'am, ceritakan diri kamu, ingatkan diri kamu atas nikmat-nikmat Allah ini, ya. Juga, ya, dengan nikmat ini, ya, kita gunakan seperti itu dengan sebaik-baiknya, dengan tidak menghamburkannya. Nikmat ini dengan memberikan sebagian dari nikmat itu kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Ini bagian dari fahaddits, ya. Dan juga seperti tadi, ya, orang kalau diberikan nikmat ini,
jangan ya sudah dia mendapatkan nikmat dia pura-pura enggak dapat nikmat seperti itu. Ada dalam satu riwayat hadis menyebutkan innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi fi 'abdi. Sungguhnya Allah itu senang kalau melihat dampak atau bekas dari nikmatnya itu pada hambanya. Jadi orang kalau mau diberikan nikmat oleh Allah, kekayaan, kemudian dia pura-pura pakaiannya compang-camping seperti itu. Atau dia sengaja menampilkan seperti itu supaya ya, tidak terlihat orang nggak tahu kalau dia punya dia memiliki harta, dia memiliki kenikmatan. Tapi hendaknya dia nampakkan itu. Fahadits ya. Artinya bukan juga dengan kesombongan. Ya. Seperti tadi innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi fi 'abdi. Sungguhnya Allah ingin melihat dampak atau bekas nikmat yang Allah berikan ini pada hambanya. Jangan bahkan tadi seperti tadi ada diceritakan ya dia sudah diberikan kekayaan, kesenangan ya di samping dia selalu tidak merasa cukup, dia juga ya tidak menampilkan bahkan terkadang ada yang tidak menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Ya, saya dulu waktu masih kecil di zaman pesantren ada orang terkenal kaya di sana. Dia itu untuk makan aja ngirit seperti itu. Padahal dia punya kekayaan. Ketika makan launya dia beli ikan pedak dulu, pedak asin tuh. Ya. Dan makannya dulu enggak dimakan dagingnya tuh. Nasinya nasi putih ya. Dia kan dicocol-cocol aja gitu. Jadi ini bukan bagaimana Allah berikan nikmat kepada dia, nikmat dia boleh dinikmati, Allah yang berikan nikmat ini silakan nikmati. Tapi jangan kamu menyombongkan diri ya dengan menampilkan ya penampilan yang menghinakan orang lain seperti itu. Ya, itu yang dia tidak boleh. Tapi menampakkan dan menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang dibolehkan, asal jangan ya tabdzir di sana menghambur-hamburkan, dan jangan juga ya disalurkan kepada yang haram atau memakan barang-barang yang haram. Saya rasa ini saja ya yang dapat saya sampaikan sebagai renungan bagi kita dari surat Duha ini, walaupun ditujukannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ini sebenarnya peringatan buat kita. Ini sebenarnya buat kita kan sama ya. Rasulullah mendapatkan kesusahan asalnya, kemudian dapat bimbingan, dapat nikmat. Kita juga seperti itu. Bahkan kadang-kadang kita dari kecil bukan yatim, misalnya dapat pengasuhan dari orang tua. Ini kan adalah dari Allah. Apa yang kita dapat, misalnya kita diasuh, dididik oleh orang tua, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyalurkannya melalui orang tua kita. Ya, andai kata Allah tidak gerakkan hati orang tua kita, tidak tanamkan rasa kasih sayang di hati kedua orang tua, mungkin bayi yang baru lahir pasti dibuang. Nah, apa repot-repot begitu. Tapi karena ada Allah tanamkan rasa kasih sayang di hati kedua orang tua, maka Allah rawat. Ya, maka orang tua rawat kita dari sejak bayi, begadang, susah payah. Ya, orang tua banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi, ya, membesarkan anak ini. Ini sebenarnya adalah karunia Allah yang Allah berikan melalui kedua orang tua. Nah, ini juga yang Allah sampaikan langsung, bicarakan kepada Nabi, ya,
semuanya itu karena fa'aghna, artinya Allah yang memberikan kecukupan, fahada, Allah yang memberikan hidayat, fa'awa, Allah yang memberikan perlindungan. Itu semuanya Allah, tapi tentunya melalui hamba-hambanya, yaitu melalui orang tua. Dan ini semuanya kita alami, ya. Jadi ayat ini walaupun ya, awalnya khitabnya yang diajak bicara adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ini juga ya artinya mengingatkan kita semuanya bagaimana ketika kita mendapatkan itu semua, hendaklah kita jangan menjadi angkuh sehingga kita berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim atau terhadap orang-orang yang lemah, ya, terhadap orang yang membutuhkan kita tolak, kita hardik mereka, ya, dan bahkan dengan nikmat Allah kita tidak menghargainya. Nah ini adalah bimbingan, pengarahan dari Allah buat nabinya dan juga bimbingan buat kita sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.